Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas menulis yang diselenggarakan oleh LPPI. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini saya ingin share kriteria kolom atau tulisan yang bisa diterima oleh majalah Stabilitas. Bagaimana kita tahu setiap media, setiap koran, setiap majalah itu punya political editorial tersendiri. Mereka punya kebijakan redaksional sendiri, tulisan apa yang akan dimuat, tulisan apa yang akan ditulis, dan tulisan apa yang akan diterima. Stabilitas juga demikian. Bagaimana kita tahu tagline Stabilitas adalah GRC, Governance, Risk Management, dan Compliance. Jadi tulisan-tulisan yang akan dimuat di majalah Stabilitas adalah tulisan-tulisan yang terkait dengan isu-isu GRC. Tapi sebelum itu kita mulai dulu untuk yang pertama. Kriteria pertama untuk tulisan diterima di majalah Stabilitas, tulisan Bapak Ibu sekalian harus terkait dengan isu-isu yang ada di jasa keuangan. Jadi Bapak-Bapak kalau menulis soal jasa keuangan, insya Allah bisa dimuat di majalah Stabilitas. Itu kriteria paling umum. Kemudian untuk kriteria kedua, seperti tadi dia bilang, karena Stabilitas adalah majalah yang khusus atau mengkhususkan diri mengangkat isu-isu GRC, jadi Bapak Ibu sekalian kalau menulis di luar jasa keuangan, misalnya BUMN, IKNB, sektor swasta atau telekomunikasi misalnya, Bapak Ibu sekalian harus mengaitkannya dengan isu GRC, Risk Management, Compliance, dan Governance. Jadi kalau di luar jasa keuangan, usahakan tulisan terkait dengan isu-isu GRC. Nah, selain dua isu itu, karena LPPI juga sedang menggalakkan mengenai sustainable finance, maka Stabilitas mendukung dengan memperoleh atau bisa memuat tulisan-tulisan yang isinya atau isu-isu terkait dengan sustainable finance. Jadi tulisan-tulisan Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan keuangan berkelanjutan, yang berkait dengan ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, itu bisa dimuat di majalah Stabilitas. Bapak Ibu sekalian, itu tadi kriteria umum yang saya sampaikan. Saya akan masuk kepada kriteria khusus. Kriteria khusus Bapak Ibu sekalian, untuk tulisan kolom seperti juga di media-media lain, Stabilitas itu juga menggunakan standar karakter. Jadi karakter majalah Stabilitas adalah jumlah karakternya tidak lebih dari 5.000 karakter. Jadi antara 4.500 sampai 5.000 karakter. Sebagaimana juga media lain mempunyai karakter atau mempunyai standar tersendiri. Antara, kalau saya nggak salah, antara 6.000 sampai 6.000 karakter. 6.000 sampai 6.500 karakter. Untuk majalah Stabilitas antara 4.000 sampai 5.000 karakter. Usahakan tidak lebih, saudara-saudara sekalian, karena kalau lebih terlalu banyak, maka redaktur kolom akan tidak memprioritaskan tulisan Bapak Ibu sekalian karena dianggap terlalu banyak dan agak susah untuk memotongnya. Jadi sesuaikan dengan standar yang ada pada media-media yang Bapak Ibu sekalian pengen kirim kolom tulisan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kriteria yang paling teknis juga adalah usahakan dalam satu kalimat Bapak Ibu sekalian tidak lebih dari 21 kata. Sekali lagi, dalam satu kalimat usahakan tidak lebih dari 21 kata. Karena itu adalah satu helaan nafas. Jadi pada saat Anda membaca dalam satu kalimat itu lebih dari 21 kata, maka pembaca akan menarik nafas dan itu akan mengganggu ritme mereka untuk membaca. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian mengupayakan tidak lebih dari 21 kata. Kriteria berikut atau syarat berikut yang Bapak Ibu sekalian bisa penuhi adalah usahakan dalam satu kalimat tidak ada pengulangan kata. Bahkan dalam satu paragraf jangan sampai ada pengulangan kata. Misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan atau
fokus kepada dompet digital misalnya. Usahakan dalam satu paragraf jangan ada pengulangan kata dompet digital. Di kalimat pertama, kalimat kedua ada lagi dompet digital, kalimat ketiga ada lagi dompet digital. Itu akan membuat pembaca terganggu. Jadi sisi artistiknya agak-agak berkurang. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira 6 poin utama itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi last but not least, jika Bapak Ibu sekalian mengirimkan satu tulisan ke sebuah media dan tulisan itu ditolak oleh media, jangan kecil hati, kirimkan lagi dengan tema yang sama atau dengan isu yang berbeda untuk dikirimkan kepada media yang Bapak inginkan. Dan jika Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan satu tulisan ke sebuah media, Bapak Ibu sekalian sudah ada dalam record mereka. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian sudah ada nama Bapak Ibu sekalian di media itu. Kemudian pada saat Bapak Ibu sekalian mengirimkan lagi untuk yang kedua kalinya, maka itu akan jadi pertimbangan oleh redaktur pelaksana. Kemudian keuntungan kedua, kalau boleh saya usulkan bahwa setiap Bapak Ibu sekalian menulis, usahakan menulis dengan isu yang sama, karena itu akan jadi brand awareness Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menulis soal sustainable finance, maka usahakan besoknya tulis lagi soal sustainable finance. Kalau Bapak Ibu sekalian menulis soal layanan elektronik, usahakan besoknya menulis layanan elektronik lagi. Jadi jangan berpindah isu, itu akan menjadi keunggulan Bapak Ibu sekalian dalam hal penulisan kolom. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.